Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Armpode. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyuni Eva Putri dan saya Andi Wulandari. Kami berdua dari Departemen Hubungan Masyarakat. Baik, untuk podcast kali ini kita akan mendatangkan dua narasumber dengan tema pentingnya nilai moral dan nilai budaya terhadap remaja masa kini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita panggil dua narasumber kita, yaitu Kak Arda dan Kak Agung. Dengan ini kami persilahkan. Baiknya sebelumnya Kak, bagaimana kabarnya? Kalau boleh tahu kesibukan Kak sekarang itu apa? Kalau saya sih pribadi tidak seperti berat lebihnya begitu. Jalani hidup. Nah begini Kak, kan sesuai dengan temanya tadi, yaitu pentingnya nilai moral dan nilai budaya terhadap remaja masa kini. Mau minta pendapat Kak, bagaimana itu pengamatan Kak terhadap moralnya sekarang remaja masa kini di lingkungan Kak? Dari segi apa? Ya, sikap dan perilaku. Saya merokok apa? Moral sih sebenarnya satu lah. Kalau moral yang sesuai dengan aturan budaya dan agama pasti jauh dari karena tanpa disadari sebenarnya kita terjaga dari segi pikiran, terjaga dalam artian bahwa kita lebih bangga tentang budaya yang tua dan sebagainya. Tentu sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku di sini. Kalau saya begitu. Apa tadi? Moral ya. Kalau boleh kita perbandingkan, ada beberapa yang kalau kebanyakan orang istilahnya itu agak sedikit. Entahkah itu saya banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Ya, kalau misalnya kita mau telisik lagi yang mana ini yang baiknya, yang tidak baiknya, kita masing-masing mungkin punya persepsi masing-masing ya tentang ini bagus, mungkin ada tempat atau tempat yang ini cocok untuk ini atau berbisnis seperti itu. Saya tidak bisa terlalu spesifik. Ya, banyak. Pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Perubahan itu mutlak ya. Kalau yang kita pahami dalam komunitas itu adalah bagaimana dia
terlihat dari perilakunya Mbak Min. Terlihat kita nilai dari perilaku. Sekarang misalnya moral kita bicara yang kita lihat dan perilakunya sehari-hari paling kecil atau paling sederhana tentang bagaimana kita punya rasa atau kepedulian misalnya dengan sekitar kita yang memang notabene mungkin di sekitaran membutuhkan pertolongan atau apapun. Biasanya sih kalau saya yang melihat ini yang sekarang ini ya harus lebih ke apa sih? Nah itu misalnya, itu sebenarnya tanpa disadari kita terjebak atau berada di sistem menjajah diri sendiri. Dalam artian satu sisi ketika kita berurusan dengan orang tua pasti kita berurusan. Anggap misalnya kenapa ketika kalau di daerah-daerah tempat wisata terus ketemu bule kita menjadi ramah. Oke. Dan salah satu kebudayaan itu ramah sopan santun. Tapi ketika misalnya sesama kita karena kita orang Sulawesi kita sering tapi ketika kita pindah di situ kenapa menjadi tidak ramah? Ini kan double standar, artinya ya, tanpa sadar kita membuat itu problem. Pasti di jalan itu pasti tanpa sadar kita melakukan. Misalnya ada teman bule datang di kampus kita menjadi ramah, sopan santun, menjadi tiba-tiba menjadi ekstrovert misalnya. Terus ketika ketemu yang sesama satu daerah di tempat perantauan kita menjadi orang yang tidak kenal. Itu kenapa itu? Ada lagi yang perlu dipertanyakan. Nah, ya itu tadi kita tidak sadar kita ini lebih menghargai sesuatu yang dari luar diri kita dibanding apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Itu menjadi masalah. Beberapa tahun belakangan kan sempat ada teman-teman dari seniman atau teman-teman praktisi kebudayaan itu bersuara itu bukan cuma di satu circle, bukan cuma di satu faktor misalnya tentang moral dan bersikap, tapi hampir semua seperti itu. Kita tidak usah jauh misalnya antara negara, antara suku misalnya. Ini bukan rasis, antara suku misalnya. Kenapa ketika seniman daerah seperti almarhum Didi Kempot dan lain sebagainya itu menciptakan lagu dengan bahasa daerah sendiri dengan musik atau paten-paten itu menggunakan kultur tradisional itu menjadi booming bahkan disukai sendiri. Tapi ketika misalnya teman-teman ditanya tentang kebudayaan tradisional atau lagu-lagu yang ada di Sulawesi yang menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya, itu tidak ada yang tahu. Bahkan pencipta atau penyanyi pun kita nggak tahu. Itu kenapa? Itu tanpa disadari semua sektor menjadi seperti itu. Ya ada salah satu lembaga misalnya dia lembaga nasional terus membuat cap yang kita nggak usah sebut lembaga itu membuat cap, tapi cap itu tidak menasional karena dia cuma mengambil satu unsur kebudayaan yang ada di situ. Ya teman-teman tahu lembaga itu apa? Dia menggambarkan tentang mungkin wayang kulit. Itu menggambarkan itu kan menjadi pertanyaan kenapa kita bangga dengan budaya luar sedangkan kebudayaan kita sendiri yang ada di sini kita tidak tahu.
Kalau saya bicara kita bisa di antara banyaknya mungkin saya yang lebih pertama itu tadi kita sudah disebut itu penting. Jadi pentingnya kita punya punya kebanggaan atas apa yang kita punya. Misalnya kita punya apa ya, kita itu perlu membanggakan karena yang kita miliki ini belum tentu orang lain miliki, ya kan? Nah, persoalan tren atau apa namanya terkenal ya. Nah, persoalan terkenal itu sekarang kalau kita sekarang ini ukuran terkenalnya kan di media sosial yang banyak lagi orang pakai karena banyak bahasa yang tepat itu sebagai apa? Jadi kita tidak kadangkala kita tidak melihat bagaimana dasarnya atau apa penyebabnya sehingga itu muncul dan apa sejarah. Nah, kalau kita bicara dari situ artinya karena untuk membuat, menurut saya untuk membuat kita bangga tentang sesuatu kita harus tahu asal usulnya. Jadi untuk membuat bangga atau membuat kita bangga terhadap teman-temannya ya kita harus mempelajari secara mendalam lah istilahnya, secara mendalam sehingga itu nanti akan melahirkan satu kebanggaan karena kita tahu bagaimana sehingga itu bisa ada atau bagaimana awalnya. Nah, kalau dari situ berarti ini akan berkaitan kemana-mana ya sebenarnya. Karena saya bukan sebenarnya akan berkaitan dengan yang lain. Mempelajari tentang apapun itu dibentuk atau dibuat dalam semacam misalnya forum. Nah itu yang sekarang kan kita agak-agak miskin di situ. Kita mau diskusi tentang apa? Orang mungkin banyak kan tidak tertarik. Tetapi ketika misalnya ada yang viral, itu banyak orang yang membicarakan. Sedangkan kita ini bagaimana untuk membuat itu salah satu jalan. Nah kalau kita tidak viral itu gimana? Bahkan sekarang kalau misal kita informasi ya, mungkin di sekitaran kita itu ada orang yang membutuhkan pertolongan tapi karena tidak dimasukkan dalam media, akhirnya tidak ditolong karena tidak diketahui. Komunikasi kita jauh lebih cepat dan jauh lebih besar yang kita pakai adalah komunikasi online. Saya menurutku ini ada beberapa poin persoalan viral dan tidak viral bukan sebenarnya pilihan. Kondisi sekarang ini viral kan kita pasti berbicara. Dan misalnya kalau misalnya memang kita secara media sosial tulisan di media sosial cukup ya kalau teman-teman tidak bisa menyebarkan habit itu bagaimana mereka bisa membaca dan cukup mereka mengetahui atau like dan sehingga itu, apa yang kita buat di media sosial itu mempunyai tren kan pasti begitu. Coba satu orang tugaskan, anggaplah kita cuma 25 orang satu angkatan, tugaskan satu orang mencari 5 like. Satu orang 5 like kali 25 orang udah berapa?
Dan itu akan menjadi MLM menurut menjadi efek yang berantai untuk mencapai viral itu tadi. Tapi pilihannya bahwa teman-teman menjadi konsisten atau betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan kerja sosial itu, atau cuma mencari tren. Ini jadi persoalan. Artinya media sosial itu akan bekerja ketika tren itu akan bekerja ketika ada konsistensi di situ, ada keseriusan, ada kesungguhan. Itu problem. Yang kedua, kalau menelisik dari segi kebudayaan, sebenarnya kita punya kebudayaan yang sangat kaya dan cuma ini yang beberapa tahun belakangan ini menjadi keluhan dari kita yang mungkin milenial atau Gen Z dan lain sebagainya, itu kita ini bukan kebudayaan yang menyebarkan. Kita bukan kebudayaan yang menggembor-gembor, tapi kebudayaan kita ini salah satu mungkin bukan buruk ya, kurang baik, sehingga bukan kebudayaan itu tidak menjadi besar karena di kebudayaan kita itu kebudayaan ketika misalnya orang mau belajar sesuatu tentang kebudayaan, mau mendalami kebudayaan, bukan gurunya yang datang mencari murid, tapi harus muridnya yang membuat effort dulu bagaimana menampilkan effort guru ini. Dia mau lihat dulu kesungguhan, itu belum tentu dikasih juga. Nah itu problemnya. Jadi sebenarnya perlu pendekatan emosional sehingga apa yang kita mau pelajari kita tahu, kita dapat. Itu makanya banyak kebudayaan Sulawesi Selatan tradisional dan kesenian menjadi tergerus bahkan hilang, tidak ada pelanjutnya. Banyak part-part atau kalau orang Bugis bilang itu wari atau aturan-aturan tentang satu kebudayaan atau satu kesenian itu yang membuat kebudayaan ini tidak bisa tumbuh atau mungkin tumbuh tapi ya tumbuh mati gitu. Ya, kita mencoba sedikit kebudayaan. Saya bukan orang yang terlalu fanatik dan saya selalu mencoba membandingkan kebudayaan. Ketika kita mau setidaknya untuk mengetahui misalnya tadi saya ini mencoba untuk dengan pola ya itu yang pertama harus ada kalau kita tidak untuk mobil untuk apa sih kita belajar. Nah untuk membuat lagi kita ini tertarik ya kita harus membaca. Maksudnya membaca ini bukan dalam artian tidak artinya membaca bagaimana asal usulnya dengan mungkin kita ketemu orang menanyakan tentang apa dan tentang apa itu. Saya tidak tahu ya, maksudnya mungkin sekarang orang terlalu banyak agenda, terlalu sibuk sehingga itu tidak penting atau seperti apa. Padahal kalau saya pikir itu akan digunakan keseharian. Jadi kalau menurut persoalan fanatik dan itu akan tumbuh selama memiliki trigger, selama memiliki betul. Saya dulu juga seperti itu. Artinya bagaimana mau pelajari budaya? Sekedarnya saja apa yang disampaikan atau apa yang pernah kita dapati, yang pernah kita lihat langsung, itu yang kita pelajari. Pernah satu kejadian, saya bertemu teman
dia orang Swiss, itu kuliah di Jepang. Tapi setiap musim liburan itu dia nggak balik ke Swiss, dia ke Indonesia liburan dan belajar budaya dan lain sebagainya. Saya ketemu di salah satu kota, bukan di Sulawesi. Terus dia tanya saya tentang, kita berbincang, saya sampaikan asalku dari mana dan lain sebagainya. Terus dia tanya tentang satu kebudayaan, bahkan nama kebudayaan yang dia sampaikan ke itu, atau nama kebudayaan kesenian yang dia sampaikan ke itu, saya baru dengar dari dia. Ini menjadi terus dia bilang, dia sampaikan kata-kata bahwa ya sebenarnya kau sudah bagus bikin komunitas sebagai komunitas. Saya dulu sempat membuat komunitas tentang kebudayaan, bagaimana membuat komunitas ini, tapi ya, risetmu kurang. Itu yang betul itu. Kita di sini teriak-teriak tentang kebudayaan dan lain sebagainya. Orang luar bahkan rela menghabiskan uang dan lain sebagainya untuk ke Indonesia, untuk settle di sini, mempelajari budaya di sini dan lain sebagainya. Itu kan menjadi malu gitu. Masa kita mau belajar sama mereka? Cukup nih anak teman-teman dari sastra lokal di UNM misalnya, ketika dia mau ambil S2 atau gelar dokter harus ke Leiden. Itu kan menjadi problem. Masa kita yang punya, kita yang diajari sama orang yang bukan. Itu lucu. Sama misalnya ini kontroversial saya sampaikan. Ini kan teman-teman dari lembaga kedaerahan. Kalau kita masuk ke situ, ini rawan. Harusnya ketika teman-teman dari lembaga kedaerahan bergeraknya itu bagaimana tetap men-share atau membagi hal-hal tentang kedaerahan ke teman-teman di luar. Artinya kita menjadi diaspora. Sama seperti teman-teman yang ini problem. Kenapa kerja-kerja kolektif tentang kebudayaan atau tentang norma-norma yang berlaku itu ketika di luar negeri itu menjadi kerja seperti itu. Sama seperti kayak teman-teman PPI misalnya, pelajar yang di luar negeri dan lain sebagainya, itu mereka ada sharing bagaimana men-share kebudayaan yang ada di Indonesia, mereka dari mana. Terus kenapa kita di sini, misalnya kita yang dari luar kota Makassar pindah ke Makassar tidak melakukan hal yang sama, padahal problemnya sih, cuma skalanya yang berbeda. Itu problemnya. Harusnya ya organisasi kedaerahan gerak dasar atau batu loncatan dasar untuk menggerakkan sebuah organisasi, cara pikir kedaerahan yang kita ya, kalau teman-teman ini mungkin yang mempunyai problem, ketakutan ada konflik. Saya rasa itu tidak akan terjadi ketika teman-teman mempelajari secara matang konsep kebudayaan yang lokal yang ada di daerah. Tidak akan terjadi seperti itu. Satu contoh misalnya, teman-teman di daerah, mungkin kita seumuran, mungkin kita hidup di era yang sama mungkin. Coba bayangkan ketika misalnya ada orang yang dituakan, era kita SMP, SD, SMA di luar Makassar, ada orang yang dituakan. Jangan bahkan untuk menentang apa yang dia sampaikan, kita berpikir berkali-kali, meninggikan nada saja itu kan menjadi sebuah hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Itu salah satu bentuk kebudayaan yang kalau ditelisik atau kita pelajari, bagaimana kita menghargai orang. Kalau itu yang kita pegang, konflik tidak akan terjadi. Menurutku. Kadang gitu Kak, kan kayak informasi ada salah gunakan
Ya karena yang dihormati tidak tahu diri. Itu lagi problemnya. Gimana itu? Gimana itu? Maksudnya bagusnya gimana? Dihormati, tapi dari biaya juga. Ya tidak menggambarkan bisa dihormati misalnya. Itu yang aku bilang mau lebih ke dunia hitam atau mau batasi ke mana ini Pak? Cukup nih itu tadi yang kita ngomong. Jangan kalau masuk ke situ ribut lagi. Tadi Kak sudah mesti bahas tentang perubahan sifat dan perilaku orang dulu sampai sekarang. Sampai sekarang tadi budayanya juga orang luar. Jadi muka bertanya bagaimana kira-kira solusinya kita yang berada di zaman sekarang tetap bisa mempertahankan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan budaya Kak. Contohnya kayak sikap dan perilaku. Saya apa? Sebagai orang yang Apa yang gimana? saya duluan. Jadi kalau menurut saya ya kita harus belajar tentang apa jadi ya. Dan saya pikir itu masih relevan yang memang sudah tidak relevan kalau ada ya nggak apa-apa kita kembangkan ya. Karena yang berbeda tetapi secara dasar yang sudah terhormat dan kalau kita bertanya bagaimana supaya itu tetap ini ya kita ini orang-orang yang mungkin 1-2 orang yang paham itu dipraktekkan perhatikan nanti secara secara lambat laun akan diikuti ketika memang itu punya nilai positif ya akan diikuti dengan secara natural atau secara otomatis kepada manusia. Jadi mari kepada pentingnya untuk tetap mengeksiskan, melestarikan budaya baiklah itu kita lakukan. Seperti mungkin contohnya kalau di lingkungan kita sendiri, kalau misalnya lembaga sekecil lembaga itu kita coba untuk mempraktikkan misalnya ada yang kita bagaimana tetap kita bawa budaya itu tadi sopan santun dalam bentuk perkataan misalnya di begitu cara kita untuk mendemonstrasikan, mengkampanyekan bahwa ini bagian dari kekayaan kita dan kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Itu penting. Dan mungkin lebih itu tadi cara-cara mengkampanyekan ya, mungkin kalau lebih ininya lagi kalau dengan cara-cara biasanya lembaga itu ada mungkin perlu kita melakukan beberapa seminar atau semacam diskusi apa tentang pendidikan itu pentingnya. Itu juga bisa kita lakukan. Salah satu metode mengkampanyekan. Kalau saya sih kalau saya ini lebih ke bagaimana kita mengangkat kembali kebudayaan dengan cara tulisan atau buat semacam karikatur di konten media sosial, karikatur atau tulisan memperkenalkan kebudayaan
rasa campaign begitu tuh masif sekarang, terus apa sesekali mungkin mengajarkan kepada generasi berikut tentang kebudayaan. Tidak usah terlalu formal, semacam kayak sharing-sharing, teman-teman ada waktu pulang ke daerah masing-masing misalnya, terus kembali ke sekolah, SMA, SMP, membuka jalur komunikasi dengan teman-teman di bawah, bahwa berdiskusi, bukan menggurui ya, tapi berdiskusi dengan mereka tentang kebudayaan, mencoba mempraktekkan, mengkampanyekan budaya. Sama ya, saya sepakat tadi bahwa bagaimana kita lebih ini mengaplikasikan ke diri masing-masing tentang kebudayaan. Kalau bahasa orang dulu, bagaimana kita makiade sebenarnya. Saya rasa ya gerakan begitu tuh penting. Sama ya, jangan malu menggunakan simbol-simbol kedaerahan. Itu bukan sebuah keangkuhan ya, ornamen pakaian misalnya, bagaimana memadupadankan itu mungkin bisa jadi lahan bisnis juga. Bagaimana kita menggunakan ornamen perhiasan yang identik dengan kedaerahan, kita buat model baru, mungkin coraknya yang kita ambil, itu bisa jadi ide bisnis juga. Atau membuat pakaian menggunakan motif-motif lokal. Manik ya? Iya boleh, manik. Dan itu peluang besar sebenarnya. Sama jangan malu menggunakan yang menggunakan karya seni tradisional yang selama masih bisa dipadukan. Saya rasa seperti Musik juga. iya. Kita banyak cara untuk mengkampanyekan apa seperti itu. Sebenarnya gini, kalau saya kita untuk membuat supaya ini secara penilaian, biasanya kan keresahan ini mulai dari mungkin berapa persen lah, beberapa persen. Kemudian bagaimana kan tujuan kita bukan memaksa ya, karena begini, cuman tujuan kita adalah bagaimana supaya kita tahu, setelah tahu bagaimana supaya kita mungkin tertarik, tapi tidak mungkin tertarik kalau tidak tahu, sama sekali tidak pernah tahu. Jadi kita itu dulu memang agak tidak secepat itu yang tadi kita bisa menyampaikan bahwa kita bisa menyampaikan ke sosial ya, itu juga salah satu caranya dengan menggunakan media sosial dengan yang hal-hal menarik, cuman kemasannya yang beda. Nah disitulah kreativitasnya, bagaimana bentuk kreativitas kita untuk menyampaikan informasi-informasi tentang budaya kita. Masih ada? Saya kira kita masih mau sampai aja. Udah cukup ya? Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami pertanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, Kak. Baik. Dan terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi kami sebagai mahasiswa itu juga perlu yang namanya mengetahui nilai-nilai moral dan budaya. Oke.
Mungkin sekian untuk Arumpone Podcast pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Berikutnya.